Pencarian cinta yang tak terduga. Di dunia yang penuh dengan luka dan harapan yang terkubur, terkadang tak ada yang bisa memprediksi bahwa cinta akan datang kembali di waktu yang tak terduga. Begitulah kisah Kira, seorang janda yang merasa dirinya tak pantas lagi merasakan kebahagiaan. Namun, hidupnya berubah drastis saat ia bertemu dengan pria yang tak hanya mengubah pandangannya, tapi juga hati yang telah lama terpendam. Halo semua, selamat datang di channel Janda Elit. Kalian pasti pernah mendengar tentang kisah-kisah cinta yang tak terduga, kan? Nah, kali ini kita akan menyaksikan perjalanan seorang wanita, Kira, yang semula menutup hatinya dari cinta, tapi akhirnya menemukan sesuatu yang sangat berarti. Siapkan tisu kalian, karena kisah ini mungkin akan menyentuh hati kalian. Jangan lupa like dan subscribe untuk mengikuti kisah-kisah inspiratif lainnya. Luka yang tak terobati. Kira duduk di balkon apartemennya yang sederhana, memandangi langit senja yang perlahan berubah menjadi gelap. Angin malam berhembus pelan, seolah menyapu kepenatannya. Sudah lebih dari 5 tahun sejak suaminya, Rudy, meninggal dalam kecelakaan yang begitu tragis. Kehilangan itu membuat hidupnya seakan terhenti. Ia mengingat saat terakhir mereka berbicara, tawa mereka yang begitu hidup, dan bagaimana ia begitu yakin bahwa cinta mereka akan bertahan selamanya. Namun, takdir berkata lain. Kira terpaksa menerima kenyataan pahit bahwa hidupnya harus berlanjut tanpa orang yang sangat ia cintai. Hari-harinya kini berjalan monoton. Pagi bekerja, malam sendiri. Kadang ia merasa lelah dengan segala rutinitas. Merasa seperti tak ada lagi yang berarti. Teman-teman sering mengajaknya untuk keluar, mencoba mencari kebahagiaan baru, tapi Kira selalu menolaknya dengan alasan yang sama, aku tak butuh cinta lagi. Dalam hatinya, ia merasa bahwa cinta hanya membawa rasa sakit. Semua yang indah terasa sementara, seperti bintang yang muncul di langit malam dan kemudian hilang, meninggalkan hanya kegelapan. Pernah sekali, beberapa bulan setelah kepergian Rudy, Kira mencoba membuka hatinya kembali. Ia bertemu dengan seorang pria yang tampak baik dan perhatian. Namun ia cepat menyadari bahwa rasa itu tak bisa tumbuh. Kepercayaan yang hilang terlalu dalam, dan luka yang tak kunjung sembuh menghalangi segalanya. Namun, meskipun Kira menutup diri, ada saat-saat tertentu di mana kesepian begitu menyiksa. Ia merasa seperti ada ruang kosong di dalam dirinya. Ruang yang dulu dipenuhi dengan kehangatan cinta yang telah hilang. Malam-malam sunyi membuatnya merindukan pelukan, suara tawa, dan kehadiran seseorang yang bisa berbagi segala suka dan duka. Meski ia tak pernah mengakuinya, di dalam hatinya, Kira merindukan cinta itu, cinta yang tak pernah benar-benar ia lupakan. Pertemuan tak terduga. Suatu sore yang cerah, Kira memutuskan untuk pergi ke taman, mencoba menenangkan pikirannya yang terus terjebak dalam kenangan akan Rudy. Ia berjalan pelan, menikmati aroma bunga yang baru mekar dan suasana tenang yang hanya bisa ditemukan di taman kota. Setiap langkahnya terasa ringan, meskipun hatinya masih penuh dengan beban yang tak terlihat. Disinilah Kira merasa bisa sedikit melupakan dunia luar, sejenak merasakan kedamaian dalam kesendirian. Tiba-tiba, seorang pria menghampirinya. "Maaf, apakah ini tempat yang tepat untuk duduk dan menikmati sore?" tanya pria itu dengan senyum ramah. Kira terkejut, namun ia merasa tidak ada salahnya untuk sekadar berbicara. "Ya, tentu saja," jawab Kira pelan, meskipun hatinya merasa sedikit canggung. Pria itu duduk di sebelahnya, tanpa memberikan kesan memaksa. Mereka mulai berbicara ringan, membahas cuaca dan taman, hingga akhirnya percakapan mengarah pada kehidupan pribadi mereka. Namanya Reza, seorang pria baru yang baru saja pindah ke kota ini. Ia bercerita tentang bagaimana ia mencari tempat baru untuk memulai hidup setelah beberapa tahun bekerja di luar negeri. Ada sesuatu dalam cara Reza berbicara yang membuat Kira merasa nyaman. Ia tidak terburu-buru, tidak terlihat ingin mencuri perhatian, dan yang terpenting, ia mendengarkan. Sesekali Reza melontarkan humor yang membuat Kira tersenyum, meski hatinya masih terjaga rapat. Kira merasa aneh. Mengapa seseorang yang baru dikenalnya bisa membuatnya merasa sedikit lebih hidup? Sejak kematian Rudy, ia tidak pernah merasakan kedamaian seperti ini. Reza tidak menanyakan tentang masa lalunya. Ia tidak mengorek-ngorek perasaan Kira,
hanya hadir dan berbicara dengan begitu alami. Terkadang, kata-kata bukanlah yang paling penting. Kehadiran seseorang bisa membawa lebih banyak ketenangan. Kira merasa sebuah jendela kecil terbuka dalam hatinya. Meskipun ia tak tahu apakah itu akan berlanjut atau hanya sebuah kebetulan. Reza tersenyum saat pertemuan mereka berakhir. Dan Kira pun tersenyum balik, meskipun sedikit canggung. "Terima kasih, Kira," kata Reza. Terkadang, seseorang hanya butuh teman untuk berbicara. Kira hanya mengangguk, merasakan kehangatan dalam senyuman pria itu. "Terima kasih juga," jawabnya pelan, merasa entah mengapa sedikit lebih ringan. Sesaat sebelum mereka berpisah, Reza mengatakan satu hal yang tak akan pernah Kira lupakan, "Saya harap kita bisa bertemu lagi." Pertemuan itu singkat, tetapi rasanya, untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, Kira merasa ada sesuatu yang bisa berkembang di luar kesedihannya. Sesuatu yang sederhana, tetapi memberi harapan kecil bagi hatinya yang terluka. Ketidakpercayaan yang menyentuh. Seiring berjalannya waktu, Kira mulai bertemu dengan Reza lebih sering. Setiap pertemuan mereka terasa berbeda. Seakan dunia sekelilingnya sejenak memudar, meninggalkan hanya keduanya. Reza selalu datang dengan senyum yang tulus, sikap yang santai, dan cara bicara yang begitu nyaman. Tidak ada paksaan, tidak ada keinginan untuk mendapatkan perhatian lebih dari Kira, hanya kehadirannya yang menenangkan. Namun, meski Kira mulai merasakan ada perasaan yang tumbuh di dalam hatinya, ketakutan selalu mengintai. Rasa takut itu bukan tanpa alasan. Sejak Rudy meninggal, Kira tidak pernah merasa cukup kuat untuk mencintai lagi. Bagaimana jika perasaan ini hanya ilusi? Bagaimana jika, suatu hari nanti, dia terluka lagi? Hatinya yang telah retak karena kehilangan terlalu dalam, membuatnya ragu untuk membuka diri. Suatu malam, setelah mereka berbicara tentang banyak hal, Kira merasa ada sesuatu yang tak bisa ia pendam lagi. "Reza," ujarnya pelan, suaranya nyaris hilang tertelan angin malam. "Terima kasih sudah selalu ada di sini. Tapi aku takut. Takut untuk berharap lagi, takut untuk merasa lebih. Aku sudah terlalu banyak terluka, dan aku rasa aku tak bisa kembali seperti dulu." Reza menatapnya dengan tatapan lembut, seolah mengerti segala yang tak diungkapkan. Dia tidak segera berkata apa-apa, hanya menatap Kira dalam diam. Beberapa detik berlalu, sebelum akhirnya Reza berkata dengan suara rendah yang penuh pengertian, "Kira, aku bukan datang untuk menggantikan siapapun. Aku datang karena aku melihat seseorang yang luar biasa, yang terluka, tapi tetap kuat. Aku ingin berada di sampingmu, bukan untuk memaksakan cinta, tapi untuk menemanimu melalui setiap rasa takut yang ada. Kita tidak perlu terburu-buru. Aku hanya ingin kau tahu bahwa aku ada untukmu, kapanpun kau siap." Kira terdiam, kata-kata Reza meresap dalam hatinya yang selama ini tertutup rapat. Tidak ada janji-janji muluk, tidak ada kata-kata manis yang mengelabui. Hanya sebuah tawaran sederhana, "Aku akan tetap di sini, menunggumu." Perlahan, Kira merasa sesuatu yang aneh. Bukannya semakin takut, perasaan itu justru memberinya harapan. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, ia merasa bahwa tidak semua cinta harus berakhir dengan luka. Terkadang, cinta itu datang bukan untuk menyembuhkan, tapi untuk mengajari kita bagaimana menerima diri, dan memberi ruang bagi diri kita untuk tumbuh kembali. Cinta yang menyembuhkan. Malam itu, di sebuah kafe kecil yang remang-remang, Kira duduk berhadapan dengan Reza. Mereka sudah beberapa kali bertemu, namun malam ini ada sesuatu yang berbeda. Kira merasakan ketegangan di udara, seolah ada percakapan penting yang harus mereka selesaikan. Reza tampak serius. Matanya memancarkan ketulusan yang jarang ia temui. "Reza," Kira memulai, "aku masih bingung dengan perasaanku. Kadang aku merasa ragu. Aku takut ini hanya pengalih perhatian dari rasa sakit yang sebenarnya. Aku takut jika aku membuka hati lagi, aku akan terluka lebih dalam dari sebelumnya." Reza menatapnya dengan lembut, menarik napas dalam-dalam sebelum akhirnya berbicara. "Aku mengerti rasa takutmu, Kira. Aku juga pernah merasakannya. Beberapa tahun yang lalu, aku kehilangan seseorang yang sangat aku cintai. Dia meninggal karena penyakit yang tak terobati. Waktu itu, aku merasa dunia ini begitu kosong. Aku takut untuk mencintai lagi karena aku merasa tak akan bisa bertahan jika kehilangan lagi." Kira terdiam, hatinya terasa sakit mendengar cerita Reza.
Dia tidak tahu bahwa pria yang tampaknya selalu ceria ini juga membawa beban yang begitu berat. Reza melanjutkan dengan suara pelan, namun tegas. Namun, aku belajar bahwa cinta bukan hanya tentang memiliki, tapi tentang memberi ruang. Cinta yang sejati tidak datang untuk menyelamatkan kita dari kesedihan, tapi untuk menemani kita melewati rasa sakit itu. Aku tidak akan memaksamu untuk merasa lebih dari yang kamu bisa, Kira. Tapi aku ingin kau tahu, aku ada di sini, bersama kamu, bukan untuk mengisi kekosonganmu, tapi untuk memberi kamu ruang untuk merasakan lagi. Kira merasa ada sesuatu yang menyentuh di dalam hatinya. Reza tidak menuntut apapun, tidak meminta lebih dari yang bisa Kira beri. Dia hanya ingin menjadi bagian dari perjalanan hidupnya, dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Kira teringat kembali akan kata-kata Reza yang pernah ia dengar, "Aku hanya ingin menemanimu." Itu bukan sekadar kata-kata kosong. Reza membuktikannya melalui tindakannya, dengan sabar menunggu dan mendukungnya tanpa harapan. Kira menunduk, merasakan air mata yang hampir jatuh. Untuk pertama kalinya, ia merasa terima kasih untuk sebuah pertemuan yang tidak direncanakan. Ia tidak tahu apakah ini cinta, atau hanya awal dari perjalanan panjang untuk sembuh. Namun, satu hal yang pasti, Reza telah memberinya sesuatu yang tak pernah ia rasakan sejak Rudi pergi, kepercayaan pada kemungkinan baru. "Terima kasih, Reza," ucap Kira, suaranya hampir pecah. "Aku tidak tahu apa yang akan terjadi ke depan, tapi aku tahu, aku tidak sendirian lagi." Malam itu, untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, Kira merasa ada secercah harapan di hatinya. Reza bukanlah jawaban untuk segala luka, tapi dia adalah seseorang yang membantunya menemukan jalan untuk membuka hati, kembali merasakan kebahagiaan yang sempat hilang. Menemukan cinta yang tak terduga. Hari-hari berlalu, dan Kira mulai merasa bahwa hidupnya perlahan berubah. Tidak seperti dulu, kini ia merasa lebih hidup, meski itu hanya dalam setiap pertemuan singkat dengan Reza. Cinta itu, yang ia kira sudah lama hilang, mulai tumbuh kembali dengan cara yang begitu lembut dan tak terduga. Mereka berbicara lebih dalam, berbagi mimpi dan ketakutan, dan semakin hari, Kira merasa semakin nyaman dengan kehadiran Reza. Namun, rasa takut masih menggelayuti hatinya. Ia tahu, meskipun Reza sangat baik, ia tidak bisa sepenuhnya membiarkan dirinya terbuka begitu saja. Ada saat-saat ketika ia merasa cemas, takut kehilangan lagi. Bagaimana jika ini hanya sementara? Pikirnya. Tapi kemudian, ia mengingat kata-kata Reza yang selalu memberinya ketenangan, cinta bukan untuk dimiliki, tapi untuk dirasakan. Pada suatu sore, mereka duduk di taman yang sama tempat mereka pertama kali bertemu. Kira menatap langit, merasa ada yang berubah di dalam dirinya. Reza, yang kini duduk di sampingnya, menyentuh tangan Kira dengan lembut. "Kira," katanya pelan, "aku ingin kau tahu satu hal. Aku tidak akan pernah memaksa. Tapi aku ingin kau tahu. Aku siap untuk apapun yang kau inginkan. Tak ada paksaan, tak ada tekanan. Aku hanya ingin kita berjalan bersama, apapun jalannya." Kira menatapnya, perasaan yang begitu dalam menyelimutinya. Reza tidak pernah menginginkan lebih dari yang bisa ia beri. Tidak ada tuntutan, tidak ada harapan yang berlebihan. Hanya keinginan untuk berjalan bersama, untuk merasakan kehidupan ini berdua. Untuk pertama kalinya, Kira merasa bahwa dia tidak harus menjadi siapa-siapa selain dirinya sendiri. Dalam keheningan itu, Kira merasa ada sesuatu yang bertransformasi di dalam hatinya. Perlahan, ia mulai menerima kenyataan bahwa cinta itu tidak harus sempurna. Tidak ada yang perlu dipaksakan, hanya ada dua hati yang saling menghargai dan menerima. Dan meskipun perjalanan hidup mereka penuh ketidakpastian, Kira tahu bahwa ia tidak lagi sendirian. "Aku siap, Reza," Kira akhirnya berkata. Suaranya bergetar. "Aku siap untuk merasakan cinta itu lagi." Reza tersenyum hangat, dan dalam tatapan mata mereka yang penuh arti, Kira tahu, mereka telah memulai sesuatu yang lebih dari sekadar sebuah kisah cinta. Ini adalah perjalanan untuk saling menemukan, untuk belajar bahwa meskipun masa lalu kita penuh luka, masa depan selalu memberi kesempatan untuk mencintai kembali. Dengan tangan yang saling menggenggam, mereka berjalan bersama di bawah langit senja, menyadari bahwa cinta yang tak terduga ini adalah hadiah yang mereka tak akan sia-siakan. Terima kasih, teman-teman Janda Elit, telah mengikuti kisah Kira dan Reza dari awal hingga akhir.
Kisah ini mengajarkan kita bahwa cinta sejati tidak selalu datang dengan cara yang kita harapkan, dan bahwa hati yang terluka pun bisa sembuh jika diberi waktu dan kesempatan untuk membuka diri. Terkadang, hidup memang penuh dengan rasa takut dan keraguan, tetapi percayalah bahwa setiap perjalanan menuju cinta adalah kesempatan untuk tumbuh dan belajar menerima diri kita sendiri. Seperti Kira yang perlahan mulai percaya kembali pada cinta, kita semua juga berhak merasakan kebahagiaan dan kasih sayang, meskipun perjalanan itu tidak selalu mudah. Jangan biarkan masa lalu yang penuh luka menghalangi kita untuk melihat kemungkinan indah yang ada di depan. Cinta bukanlah tentang mencari yang sempurna, tetapi tentang menerima dan berjalan bersama dalam kebersamaan. Saya berdoa agar kalian semua, para penonton Janda Elit, selalu diberikan kekuatan untuk menjalani kehidupan dengan hati yang penuh harapan. Semoga kalian menemukan kedamaian dalam diri sendiri, dan jika cinta datang, semoga itu menjadi cinta yang menyembuhkan, yang membawa kebahagiaan dan kebersamaan. Jangan pernah menyerah untuk mencintai diri sendiri, karena itulah awal dari segala cinta yang tulus. Terima kasih telah menyaksikan, dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan tinggalkan komentar. Sampai jumpa di kisah inspiratif selanjutnya di Janda Elit. Semoga hari-hari kalian penuh dengan cinta dan kebahagiaan. Tuhan memberkati kita semua.